Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, kembali lagi di channel Lekwan. Kali ini kita akan memasuki segmen ngulik lagi, ngobrol santai bersama Pak Lekwan. Sekarang saya mempunyai narasumber yang cukup inspiratif lah, menurut saya juga karena beliau ini senior saya juga dari pondok pesantren. Terus beliau sekarang menjabat menjadi dekan di Fakultas IIG ya, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Beliau tidak asing lagi, menurut saya ini mungkin sudah banyak yang tahu, beliau mubalik muda dari Jawa Timur, aslinya dari Lamongan, tentunya dari desa yang sangat jauh dari perkotaan, daerah Solopuro. Langsung saja saya akan perkenalkan beliau, Al-Muharram Asy Al-Haj Dr. Muhammad Uli Nuha, LCMA. Dulu beliau dari MI, Madrasah Ibtidaiyah dari Solopuro, terus melanjutkan ke jenjang Madrasah Sanawiyah di Solopuro juga Cak ya, MTS-nya, SMP. Ya, betul. Di Solopuro juga, kemudian beliau melanjutkan ke SMA atau Madrasah Aliyah Keagamaan di Tarbiyatul Thalabah Kranji Paciran Lamongan. Setelah itu beliau melanjutkan, dulu sempat ke Jakarta, kemudian beliau mengambil beasiswa ke Mesir, ke Kairo. Dan di sana beliau mendapatkan begitu banyak pengalaman, mungkin nanti bisa di-sharing-sharingkan kepada sobat-sobat Lekwan, penonton YouTube, biar ilmunya bisa nular kepada kita-kita, para pemirsa Lekwaners. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia untuk melanjutkan S2 sambil mengajar di IIG Ustaz ya itu ya, sampean. Ya, betul. Kemudian melanjut doktor di Pasca Sarjana UIN. Oke, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ya. Yang menjadi tema kali ini adalah motivasi untuk istiqomah mencari ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Lekwan. Saya kira ini luar biasa kreativitas untuk membuat channel YouTube. Ini sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sesuai dengan undangan Lekwan beberapa hari yang lalu, tentu ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Saya bisa diwawancarai oleh YouTuber Anda kita ini ya. Ini masih belajar ya. Oh, ya. Ya, sekedar berbagi saja, berbagi cerita tentang lika-liku kehidupan ya. Jadi kita ini kan orang kampung ya, di pelosok desa. Lekwan saya kira tahu lah kampung saya itu. Karena kampungnya kan tidak jauh berbeda ya. Bedanya saya kecamatan, sampai lebih kampung lagi. Lebih kampung lagi. Betul ya. Ya. Nah, jadi karena anak kampung, tapi kita punya semangat gitu ya. Orang tua juga seorang guru, kemudian keluarga besar saya itu semua rata-rata di bidang pendidikan ya. Jadi darah sebagai seorang pendidik itu mungkin tertular ya dari orang-orang tua, dari kakek-kakek, dari nenek moyang. Kalau diurut ke atas semuanya rata-rata memang bidangnya di bidang berdedikasi di bidang pendidikan. Nah, karena punya terah semacam itu, maka saya termotivasi untuk kemudian bagaimana melanjutkan studi itu tidak saja di kampung. Nah, sehingga ada motivasi. Nah, orang tua juga mendorong pada waktu itu, yuk mondok di Kranji gitu ya, biar agak sedikit keluar ya. Dulu sih karena masih kecil belum berpikir jauh ya. Nah, mondok nang Kranji, ketemu banyak kawan, ketemu guru-guru, ketemu Pak Kiai almarhum Kiai Bakir yang banyak memberikan motivasi baik secara lahiriah maupun batinnya, doa-doa para masyayikh, kiai-kiai. Kemudian lulus aliyah itu, lulus MAK, waktu itu motivasi pertama
ya harus kuliah gitu ya. Walaupun orang tua sebenarnya secara ekonomi keberatan, tapi tidak tahu saya ada dorongan harus kuliah, tidak berhenti di madrasah aliyah. Terkait dengan bagaimana proses penyesuaian diri, kemudian pelaksanaan perkuliahan yang terkait dengan penyesuaian diri, memang karena kita dulu berangkat dari kultur yang berbeda, Indonesia ya, yang hidup di alam tropis, kemudian berpindah ke Afrika yang alamnya tentu berbeda, musimnya juga berbeda. Karena itu dari aspek penyesuaian diri terhadap musim yang berganti, panasnya begitu panas, dinginnya begitu dingin, itu juga kadang-kadang berpengaruh terhadap aktivitas belajar dan aktivitas yang lain. Nah, oleh karena itu di awal-awal itu ya kita datang ya sempat shock culture ya, ada semacam kaget begitu ya karena harus ada penyesuaian. Tetapi itu tidak berlangsung lama ya karena kemudian kita sudah menancapkan niat yang sudah kita tanamkan sejak dini bahwa kita datang ke Mesir itu untuk kuliah, untuk belajar. Maka tantangan dingin, panas, kemudian budaya yang berbeda itu tidak mengendorkan semangat kita untuk belajar. Nah, kita kemudian awal datang itu kan diterima oleh kakak kelas ya, karena kita pada waktu itu jalur beasiswa dari Kementerian Agama, maka yang menerima ya secara resmi itu dari senior-senior yang ada di namanya PMII ya, PMII itu Persatuan Mahasiswa dan Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Islam Indonesia yang ada di sana. PMII atau PMI saya agak lupa istilahnya itu. Ya, pokoknya di situ perkumpulan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Kairo. Nah itu ketua dan beberapa pengurus itu jemput kita di bandara, lalu diperkenalkan sepanjang perjalanan itu ya tentang kondisi Mesir, ya, bagaimana berinteraksi dengan Mesir dan seterusnya ya. Kemudian kita dibawa, didistribusikan, yang sudah punya koneksi dengan kakak kelas yang lain dipersilahkan, yang tidak ya dipersilahkan juga untuk masuk ke asrama. Nah pada waktu itu yang saya pilih itu nimbrung ke ya setelah diletakkan beberapa hari di asrama Nusantara ya. Nah, di sana ada namanya gedung Nusantara, itu biasanya tempat transit mahasiswa-mahasiswa baru selama beberapa hari sebelum akhirnya didistribusikan ke kekeluargaan masing-masing. Nah saya habis itu kemudian dijemput oleh ketua kekeluargaan dari Jawa Timur yang posisinya pada waktu itu di daerah Robaah, ya tidak jauh dari Wisma Nusantara itu. Jadi mungkin beberapa langkah saja, tapi hanya flatnya itu di lantai 12 kalau tidak salah. Nah dari situ saya kemudian sempat berinteraksi karena kakak kelas juga ikut membantu welcome ya, bagaimana cara membeli sayur, bagaimana cara membeli telur dan lain sebagainya. Itu dengan cepat alhamdulillah ya kita bisa berinteraksi. Nah secara umum sih budayanya hampir tidak berbeda dengan budaya kita. Hanya saja kalau dalam konteks belanja misalnya ya, sebelum kita masuk ke aspek belajarnya. Kalau belanja itu rata-rata yang belanja sih laki-laki ya. Karena ini tradisi Arab secara umum seperti itu. Ya walaupun perempuan juga ada juga yang belanja. Nah, belanja kita ini ada sayur keliling ya, kayak mirip dengan kita di Ciputat dan perkotaan-perkotaan ada sayur keliling ya, kita tidak usah jauh-jauh ya. Ada juga kadang-kadang ke pasar ya sesekali. Itu juga mempercepat koneksi kita dengan budaya setempat ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan tukang sayur, tukang ketika naik mobil umum itu juga kita komunikasi di jalan. Itu lambat laun kita
bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungan setempat. Nah, untuk makanan ya memang kita sempat bingung juga makanan awal-awal itu tidak bisa makan makanan orang Mesir ya karena lidah kita kan lidah Indonesia apalagi Iya, lidah iya. Jawa ya. Makanya roti tidak cerai. Tawon, pecel. Nah, sementara makannya orang sana ya makanan utamanya itu roti namanya ish ya. Ish itu terbuat dari gandum, ya, lebar begitu. Murah pada waktu itu kita ya. Misalnya beli 1 pon Mesir itu sudah dapat 1 kresek besar ya. Karena makanan di sana masih disubsidi pada waktu itu oleh pemerintah. Kan zaman saya itu zaman Husni Mubarak presidennya ya. Belum ya dilengserkan paksa pada tahun 2011 karena ada revolusi itu. Jadi zamannya masih zaman Husni Mubarak, sehingga subsidi pemerintah itu luar biasa. Makanan Asia itu sangat terjangkau ya. Nah kita di minggu pertama masih masak gitu ya di ya semacam base camp atau sekretariat kekeluargaan itu. Tapi di minggu kedua ya kita sudah mulai mencoba mencicipi makanan-makanan lokal ya. Pertama kali yang saya ingat mencicipi itu namanya full ya. Full itu ya ini semacam cocolan roti, dia bahan dasarnya itu kacang ya, kacang ini kacang yang warnanya coklat itu. Kacang apa itu? Berarti manis ya? Enggak ya, rasa kacang ditumbuk begitu ya, dikasih bumbu-bumbu. Terus roti yang namanya ish itu kita cocol, kita makan gitu ya. Pertama sih tidak bisa masuk, tapi karena ya kita memaksa kalau nggak makan kan bisa semaput ya, bisa mati gitu. Jadi singkat cerita ya kemudian bisa menikmati. Dan itu menjadi makanan yang sangat favorit akhirnya ya. Ish dengan cocolan full itu ya, karena di samping harganya murah, itu ya makanan rakyat dan kelas mahasiswa pada waktu itu. Mau naik sedikit ya mungkin nanti cocolannya itu tidak hanya full tapi dicampur dengan misalnya kimbah ya, hati yang digoreng, dicampur-campur dengan bahan-bahan rempah yang lain. Kadang telur juga ya, ega itu telur goreng lah kalau kita itu kayak telur dadar begitu tapi tidak persis ya. Nah, ini lambat laun kita sudah terbiasa. Tapi namanya perut Indonesia, 1 hari minimal harus kena nasi. Kalau nggak kena nasi ya nggak bisa hidup kita ini kan gitu. Penyesuaian itu ya 1 bulan lah ya, baru bisa betul-betul firm makan ice bercampur dengan full, campur dengan kibda, bercampur dengan ada namanya kufta juga misalnya. Kufta itu kalau kita sih mirip sate ya. Bedanya kalau kufta itu dagingnya itu di blender, ya, kemudian dibikin dikasih tusukan gitu, nah, kemudian dibakar gitu ya. Jadi kayak sosis lah karena dagingnya kan hancur ya. Nah, dibakar. Nah kita kira-kira ya sate, tapi rasanya sih tidak seperti rasa sate yang bermacam-macam ya. Nah itu itu untuk makanan dan kultur budaya yang tadi saya. Ya kultur dari aspek makanannya ya. Ada juga kita suka makan kusari namanya ya. Apalagi kalau kita sedang kuliah depan ada namanya makanan namanya kusari. Kusari itu bahan dasarnya campur-campur. Ada makaroni dicampur dengan nasi, dicampur dengan adas, ya. Kemudian ada bawangnya juga dicampur menjadi satu. Nah, kemudian itu disebut dengan apa namanya? Kusari ya. Kusari itu makanan favorit kita juga ya. Paling tidak karena di situ ada unsur nasinya gitu. Kalau siang-siang lagi di kampus atau lagi perjalanan, wah pengen nasi ya kita masuk warung yang jual kusari itu. Nah baru lumayan nih perut terisi dengan makanan
yang ada bau-bau nasinya gitu ya. Nah, penyesuaian itu ya alhamdulillah ya kurang lebih 1 bulan sudah bisa kita selesaikan. Tapi ada juga kawan-kawan itu yang memang tidak bisa makan yang khas Mesir ya. Mereka tetap makan yang khas Indonesia. Ini yang kasihan banget ini. Ada yang sampai Sehingga mereka, masih ke bawah, maksudnya emang nggak doyan banget sama makanan sana berarti saya. ya, yang nggak bisa menyesuaikan itu ya mungkin karena faktor perut, kadang penyakit bawaan dan lain sebagainya. Ini yang agak susah ya. Dia harus masak atau harus beli ke warung-warung Indonesia karena banyak juga warung-warung Indonesia di sana yang mahasiswa kan usaha kadang-kadang di flatnya itu membuka semacam warung ya, ada pecel lele, ada macam-macam makanan Indonesia, tapi tentu rasanya tidak persis seperti Indonesia. Jadi lumayan lah ya, masih utamanya itu adalah nasi gitu ya. Nah, tapi ala kulli hal sih semuanya ada ya, makanan Indonesia ada, yang mau makanan Mesir juga luar biasa. Saya pengalaman makan Mesir itu dari pagi sampai sore bisa kuat ya dengan is. Nah, karena is itu kan dari gandum, jadi daya kekuatannya itu lebih lama gitu, tidak cepat menjadi air gitu ya. Jadi dia kekuatan bertahannya bisa sampai sore kadang-kadang itu. Sehingga pagi sebelum berangkat ke kampus kita sarapan itu dulu, nanti sore baru kita isi lagi. Kadang-kadang begitu ya, lagi dalam kondisi-kondisi pilot ya, beasiswa belum turun, nah biasanya pakai seperti itu. Nah, kalau untuk budaya-budaya yang lain di luar kuliner ya banyak ya, misalnya kita berinteraksi dengan masyarakat umum tadi misalnya di bis kota atau di angkot gitu ya. Angkot itu namanya tramko zaman itu ya. Karena kita tinggalnya agak jauh dari kampus, perjalanan kurang lebih 1 jam dengan segenap kemacetannya, maka di atas kendara itu bisa kita manfaatkan kadang-kadang berdiskusi dengan kawan sebelah kita, bertanya dengan kawan di sebelah kursi kita dan seterusnya. Dan dari situ mempercepat interaksi kita dengan orang sekitar ya. Secara umum sih masyarakat sana itu kalau melihat orang asing ya macam-macam ya. Kalau masyarakat kampung ya terheran-heran, ini kok ada orang asing begini. Nah, tapi kalau orang yang terpelajar, misalnya ya layaknya orang terpelajar, biasa saja ya. Bertanya ya secukupnya, ada jaimnya begitu. Tapi kalau orang kampung, enggak ditanya aja dia merocok. Nah, ya, jadi hampir mirip lah psikologi orangnya seperti kita gitu ya. Nah, itu soal budaya ya. Budaya aja. Kalau budaya-budaya yang lain, saya kira budaya patriarki ya. Jadi bagaimana dominasi laki-laki cukup kuat ini dibanding dengan perempuan. Kalau di Indonesia kan trennya hampir ada semacam keseimbangan ya laki dengan perempuan gitu. Atau bahkan justru perempuan hari ini sudah mendapatkan tempat yang semakin bagus lah di masyarakat Indonesia. Tapi kalau di Mesir dan saya kira di Arab secara umum, saya kira budaya patriarki masih cukup kuat ya, dominasi laki-laki atas perempuan. Tapi kalau di kota Kairo karena ini memang metropolitan, itu tidak begitu kentara ya, karena mungkin wacananya sudah sangat global ya. Nah, kalau soal yang lain-lain, ya, misalnya soal tradisi tradisi ini touring, touring itu juga menarik karena di Mesir itu kan Ummul Hadara ya, atau Ummul Dunya. Ini puncak peradaban dunia itu ya Mesir itu. Artinya peradaban sebelum Masehi yang bisa kita saksikan sisa-sisanya sampai hari ini ya Mesir. Ada Sphinx, ada piramida dan seterusnya, bahkan ada jasad Firaun. Nah, sehingga kita itu kalau di musim-musim liburan kadang-kadang bukan kadang-kadang, hampir bisa dipastikan mahasiswa itu kemudian mengadakan rihla namanya ya. Rihla. Ya, studi tour. Oh, berarti ada studi tour yang khusus untuk tiap angkatan atau tiap kelompok gitu ya, Cak? Banyak sekali. Ada yang tiap angkatan, marhala itu ya. Ada kadang-kadang
kekeluargaan, ada kadang-kadang organisasi kemahasiswaan, macam-macam. Penyelenggaranya banyak sekali. Hampir setiap liburan, terutama liburan musim panas, ya bulan Juli sampai Agustus, itu musim-musim orang jalan-jalan semua. Dan touringnya itu ada dua kalau yang saya alami dulu. Ada touring yang disebut dengan Holy Tour, ya. Holy Tour, yaitu touring ke destinasi-destinasi para apa ya, yang bisa meningkatkan dimensi kira-kira ya keagamaan kita lah, mengunjungi masjid, lalu ziarah ke makam. Itu kita sebut dengan Holy Tour. Biasanya kalau saya dulu gabungnya di PCINO, ya, itu kalau yang Holy Tour ini itu yang mendatangi misalnya makam Imam Syafi'i, Imam Waqi', Imam Ibnu Hajar Asqalani, kemudian ada Imam Suyuti, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Imam Al-Busiri, ya, Imam Al-Mursi di mana yang ada di Iskandaria sana. Nah, itu kita datangi makam-makam itu, ya kita doa seperti tradisi kita di Nusantara, ya, ketika ziarah itu, ya. Kemudian ada model touring yang kedua, ini ya tur biasa secara umum, ya kita studi budaya, ya, dan peradaban, ya datang misalnya kita ke tempat-tempat peninggalan, ya ke Giza, di situ ada piramid itu, ya, ada 3 piramid. Nah, kemudian di lokasi yang sama itu juga ada Sphinx tadi itu, Abul Haul, Sphinx. Jadi Sphinx yang patung kucing itu, Mas, kayak kucing itu ya? Enggak, ya kepalanya kepala singa. Oh, Ya. singa itu ya, Tuhan kucing ya? Bukan. Sphinx. Disebut dengan Abul Haul kalau orang. Kita datang ke situ. Kemudian kalau ingin melihat Fir'aun, ada di Madhaf, ya, di Museum Nasionalnya. Itu di Maidan Tahrir, ya. Tahrir Square yang kalau 2011 kita lihat, di situ orang melakukan demo besar-besaran menuntut turunnya Husni Mubarak. Nah, itu di Maidan Tahrir. Nah, dekat situ, di situ ada bangunan merah, ya. Nah, itulah Madhab, ya, namanya Museum Nasional, yang di dalamnya antara lain ada jasad Fir'aun, Ramses Sani, ya, yang diyakini itu yang Fir'aun yang keberapa itu? Ya, Ramses Sani yang hidup di masa Nabi Musa itu diyakini oleh para sejarawan. Jadi jasadnya masih dipamerkan secara umum gitu, saya? Iya, masih ada dipamerkan, ya, dalam kaca begitu di ruangan yang kedap, ya. Kita tidak boleh foto, ya, karena kulitnya itu kan bisa mengganggu, ya. Dilarang foto, ambil foto, ngambil gambar di situ karena bisa mengganggu sistem pencahayaan, dan itu akan mengganggu ini kan jasad Fir'aun yang sudah diatur sedemikian rupa, jadi suhunya juga sudah diatur. Nah, itu bisa kita lihat panjangnya memang panjang, ya, jasadnya. Nah, terus kemana lagi? Banyak, ya, destinasi-destinasi itu. Ke Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, ya, kita semua kenal lah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu ada bentengnya panjang sekali. Itu masih ada semua aliran. Masih ada, ya. Jadi peradaban-peradaban zaman dulu, yang baik pra-Islam bahkan pra-Masehi, sampai peninggalan-peninggalan Islam, misalnya Masjid Amr bin As, ya. Masjid Amr bin As itu kan masjid yang dibangun dalam rangka mengenang jasa Amr bin As. Amr bin As kan sahabat yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk membuka kota Mesir pada waktu itu. Nah, ini juga tempat destinasi yang penting. Ada Masjid Ibnu Tulun, ada Masjid Muhammad Ali Pasha, dan banyak peninggalan-peninggalan itu. Nah, itu kalau touring, ya. Jadi ada 2 model tour, itu biasa dilakukan oleh mahasiswa, dan hampir bisa dipastikan mahasiswa akan mengambil ini, walaupun biayanya memang agak lumayan, gitu, ya. Nah, kalau yang lain, ya, misalnya ada juga pasar, ya, pasar yang menarik, ya, bagi wisatawan, ya, termasuk bagi kita, itu antara lain Khalili. Khalili itu posisinya sangat dekat dengan Al-Azhar, ya, Al-Azhar, fakultas kita, ya, fakultas keagamaan yang ada di Darrosan, daerah
nama sebuah daerah ya, namanya Datos. Nah, itu tinggal nyebrang saja, ada penyeberangan bawah tanah, itu sudah masuk ke Honolulu. Di situ semua barang-barang antik ada di situ. Nah, di seberang Honolulu itu juga ada makam yang diyakini disitulah kepala Sayyidina Husain itu dimakamkan di situ. Jadi depan-depanan Masjid Al dengan Masjid Husain itu berhadapan-hadapan, hanya di ada gang jalan gitu saja. Nah, di sebelahnya Husain itu ada namanya Pasar Honolulu, itu pasar-pasar luar biasa. Kita nyisa ya, ngopi di situ bisa. Nah, ada pasar lagi yang favorit juga kita kunjungi ya di Mesir itu. Namanya ada pasar Atabah. Nah, ini kira-kira ya tanah abangnya kita lah ya. Dari di Atabah itu, kalau kita orang Indonesia biasanya ada satu tempat khusus di Atabah itu, namanya Asbakiyah. Di sini menjual karya-karya buku lawas ya, buku-buku tua yang berarti kayak pasar-pasar ini Kak ya? Kayak pasar-pasar kalau di sini mungkin barang-barang bekas kuitang. Ya, semacam pasar loak lah ya. Pasar loak. Tapi kalau Asbakiyah itu khusus, di situ jual buku-buku bekas. Ya. Jadi masih menarik. Kalau di Senen dulu ada namanya pasar kuitang, mirip dengan begitu ya. Jadi kalau di toko aslinya harganya selangit, nah kalau sudah masuk di Asbakiyah di Atabah itu, ya sudah sangat murah ya. Tinggal pinter-pinter kita merayu menjual saja. Dan bukunya kadang-kadang buku-buku bagus kita bisa dapatkan di situ. Nah, itu tempat-tempat yang saya kira favorit ya, di pasar-pasar favorit yang sering dikunjungi oleh mahasiswa Indonesia, termasuk saya sendiri suka berbelanja ke sana ya. Terutama kalau buku-buku yang pengen murah ya, karena harga ya namanya buku second ya, jadi sangat murah. Jadi kalau soal belanja buku itu mahasiswa tidak ini ya, dimanapun ada. Jadi di setiap pojok-pojok itu ada orang jualan buku. Jadi misalnya ada perempatan jalan, nah di pojoknya itu ada toko, ada jualan buah, lalu di sampingnya ada toko buku. Nah, itu hampir semua begitu. Sehingga kalau dikatakan Mesir sebagai dunia itu ya memang benar, karena sumber referensi keilmuannya itu tersedia. Beli apel, beli jeruk itu Masya Allah luar biasa, dan dia hadir sesuai dengan musimnya pada waktu itu. Nah, mungkin hari ini sudah ada kenaikan harga ya, pasti ya, karena sudah jauh kurang lebih 18 tahun yang lalu kan. Itu kira-kira gambaran umum tentang budaya-budaya yang ada di Mesir. Kalau untuk itu Cak, mekanisme tahun dulu kan sampean kan ke sana sekitar tahun 2005-an ya. Ini kan sekarang kan sudah 2002. 2002 sekarang udah 18 tahun ya. Berarti kan pasti ada mekanisme untuk daftar juga seleksi mungkin ada perbedaan lah, mekanisme dari tahun dulu sama sekarang, tapi kan ada perbedaan. Kira-kira itu ada informasi nggak bisa di-share untuk sobat-sobat lewat? Oh iya, kalau zaman saya dulu itu ada 2 jalur ya. Yang pertama jalur beasiswa, yang kedua jalur non beasiswa. Nah, yang beasiswa itu di zaman saya dulu tahun 2002 itu jalurnya lewat Kementerian Agama ya, tesnya di Kementerian Agama. Nah, saya ikut di sana gitu ya. Kemudian yang non beasiswa biasanya lewat semacam agen-agen ya. Agen-agen khusus, misalnya biasanya ada travel-travel yang sekaligus menyiapkan agen, atau agen-agen yang dibangun dan dikembangkan oleh para alumni. Nah, di zaman itu seperti itu. Kita sebut sebagai terjun bebas karena tidak memiliki jaringan beasiswa dengan Al-Azhar. Nah, dua-duanya bisa berangkat. Bedanya kalau yang ikut beasiswa Al-Azhar via Kementerian Agama di zaman itu ya, itu semua ditanggung oleh Al-Azhar. Biaya perkuliahan, lalu dikasih beasiswa untuk living cost ya, walaupun kadang cukup kadang tidak gitu ya. Tapi
Untuk yang terjun bebas tadi, yang non beasiswa, yang via agen-agen itu semua berangkatnya, pulangnya itu semua atas biaya sendiri ya. Tapi di sana jangan khawatir, di sana itu kuliahnya tidak berbayar, jadi gratis ya. Kalau yang dipilih adalah kuliah-kuliah atau fakultas-fakultas keagamaan, usuluddin, syariah, kemudian lughah ya, atau dirasat Islamiyah gitu ya. Nah, itu semua tidak berbayar. Kalaupun berbayar di awal tahun biasanya kalau ada ijroat atau mengurus perpanjangan izin tinggal dan seterusnya itu tidak terlalu mahal ya pada waktu itu. Nah, hari ini saya dengar ada perubahan-perubahan mekanisme, tetapi secara umum memang ya bisa diklasifikasi menjadi dua tadi, jalur beasiswa dan jalur non beasiswa. Yang beasiswa hari ini ada beberapa mekanisme ya, pintu masuk ya. Beasiswa bisa melalui Kementerian Agama, itu jatahnya hanya 20. Lalu beasiswa yang diberikan Azhar via PBNU ya 2018 transehkan ke sini secara khusus memberi beasiswa untuk kader-kader NU sebanyak 30 orang jatahnya. Kemudian ada yang via Kedubes Mesir, itu juga kalau tidak salah sekitar 30 ya kuotanya. Kemudian khusus Gontor ya, Gontor itu alumni Gontor dan ya pokoknya yang dari Gontor itu jatahnya 80 orang ya. Nah, ini kuota beasiswa yang diberikan oleh Al-Azhar. Jadi kalau ingin masuk Al-Azhar dan mengikuti program beasiswa, ya pintu masuknya tadi Kementerian Agama, biasanya melalui Diktis, Direktorat Tinggi Islam ya. Kemudian yang kedua bisa ikut PBNU, bisa ikut langsung ke Kedutaan Besar Mesir, bisa juga yang lulusan Gontor ikut jalur Gontor. Nah untuk tesnya, yang non beasiswa ada dua jalur non beasiswa. Bisa tes ikut Kementerian Agama atau bisa juga tes ikut Pusiba. Sekarang ada namanya Pusiba, itu sebuah lembaga pusat studi Islam dan bahasa Arab yang dikembangkan oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, OIAA ya, Cabang Indonesia. Itu kalau tidak salah semenjak tahun 2018 ya. Efektifnya 2019 kemarin itu sudah secara resmi Al-Azhar membuka cabang Markazul Lughah namanya, pusat bahasa yang ada di Al-Azhar itu membuka cabang pertama dan satunya sampai hari ini di luar Mesir, itu ya adanya di Jakarta yang dikomandoi oleh kawan-kawan dari OIAA ya, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar yang ada di Indonesia. Nah, ini namanya Pusiba. Jadi yang non beasiswa tesnya bisa lewat Pusiba tadi. Nah, tempatnya kalau tidak salah di Asy-Syafi'iyah ya, di Jakarta Timur gitu ya. Lalu yang kedua bisa juga tes Kementerian Agama. Nah, itu. Kapan tesnya? Biasanya ya di bulan-bulan Mei ya, pengumuman. Nah, baik yang jalur Pusiba, jalur Kementerian Agama, jalur Kedubes, jalur Gontor itu rata-rata di bulan Mei rata-rata ya. Soal tanggalnya bisa maju bisa mundur ya. Tapi rata-rata per tahun biasanya di bulan Mei. Nah, kalau mau ikut via Kementerian Agama seleksinya, biasanya ada edaran di website Diktis itu setiap tahun ya. Nah, di situ ada form yang diisi dengan sekian banyak persyaratan, dan di antara form itu nanti akan dipilih melalui kategori beasiswa, dua non beasiswa gitu ya. Tinggal diklik aja kalau ingin mau mendaftar. Nah, kalau yang beasiswa nanti misalnya lulus ya, tesnya apa saja? Tesnya biasanya ada dua. Ada tes tulis, yang kedua tes lisan. Nah, tes tulis itu isinya, kalau tidak salah, karena sudah lama sekali, tapi seingat saya tidak akan banyak berubah. Tes tulis itu pengetahuan keagamaan pasti ya. Kemudian qawaidul lughah, nahwu, shorof, balaghah itu pasti keluar dalam soal itu. Tidak mungkin tidak ya, karena itu basis alat ya, alat untuk memahami
textbook yang ada di sana. Kemudian persoalan-persoalan hukum keislaman, ya keagamaan, pengetahuan keagamaan secara umum itu masuk di dalam tes tulis itu. Nah, tes tulis itu biasanya kalau tes tulisnya itu pengalaman-pengalaman yang saya lihat belakangan ini itu diselenggarakan oleh Kemenak bekerjasama dengan UIN-UIN yang ada di Indonesia, beberapa titik. Misalnya yang paling dekat dari sini ya di UIN Ciputat, daerah Jawa Timur ada di UIN Surabaya, di UIN Jogja ada, UIN Palembang ada, Riau ada, Aceh ada, Makassar ada, Kalimantan ada, di beberapa titik, sehingga calon-calon pelamar itu tidak harus datang ke misalnya dari Kalimantan ke Jakarta, tidak begitu. Jadi kementerian mencoba untuk mendistribusikan ke beberapa titik tes itu. Biasanya dilakukan di pusat bahasa, ya, di pusat-pusat bahasa di UIN-UIN terkait yang sudah semua itu ada keterangannya di website, ya. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, gitu ya, kalau sudah dinyatakan lulus, maka ada tahap selanjutnya biasanya. Tahap selanjutnya itu apa? Tes lisan. Nah, tes lisan ini apa yang harus disiapkan? Yang pertama itu hafalan Quran minimal 2 juz ya, dari depan, ya, tidak boleh lompat-lompat, ya. 2 juz ya, dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah dan seterusnya sampai 2 juz. Minimal, ya, syukur-syukur sudah punya hafalan lebih dari 2 juz itu lebih aman. Kemudian yang kedua biasanya muhadatsah atau conversation, ya, percakapan dengan bahasa Arab yang ditanya ya mulai dari perkenalan ya, standar, ya. Kemudian dari mana, ya, pesantrennya apa, kenapa ke Mesir. Nah, kemudian baru ditanya tentang hal terkait dengan pengetahuan keagamaan. Biasanya ditanya kurang lebih seperti itulah. Atau belakangan ditambah dengan pengetahuan tentang keislaman yang wasatiyah, ya. Islam moderat itu seperti apa, biasanya di sesi wawancara atau tes lisan itu ditanyakan karena misi dan ciri khas Al-Azhar itu kan mengusung tentang wasatiyatul Islam, ya, moderasi Islam. Karena itu sebelum calon mahasiswa betul-betul lulus itu ditanya dulu pengetahuan dasar mereka tentang konsep wasatiyah itu. Nah, 2 tes ini harus dipastikan lulus. Setelah lulus, ya tinggal nunggu keberangkatan, gitu ya. Tapi keberangkatannya ini pun biasanya nunggu waktu yang lama karena proses administrasinya termasuk lama ke Mesir itu. Nama-nama misalnya yang sudah dinyatakan lulus. Ya. Tadi kan yang beasiswa itu totalnya kurang lebih 160 orang, ya, yang dibagi-bagi ke beberapa instansi. Kalau yang non beasiswa totalnya itu rata-rata itu ya hari ini bisa 1.000 sampai 1.500-an, ya, yang lolos itu. Itu nama-nama kalau sudah lulus itu dikirim ke Mesir lalu dicek satu persatu oleh kira-kira ya pihak inilah Kementerian apa namanya luar negerinya itu, kemudian melibatkan BIN lah kalau bahasa kita, ya, untuk ngecek apakah ini masuk dalam kategori jaringan teroris atau tidak. Itu cukup ketat kalau Mesir mengenai hal itu, sehingga prosesnya lama. Kalau dinyatakan oke, baru bisa di kedutaan biasanya cepat prosesnya itu. Yang biasa dilakukan oleh calon-calon mahasiswa yang berangkat ke Mesir. Nah, belakangan, ya, setelah ada revolusi tahun 2011, kemudian ada banyak perubahan dan evaluasi di Al-Azhar, maka Al-Azhar mengeluarkan kebijakan seluruh mahasiswa wafidin, mahasiswa yang berasal selain dari negara-negara Arab, ya, terutama, ya, termasuk dari Indonesia, itu wajib mengikuti persiapan bahasa dulu. Nah, persiapan bahasa. Karena itu persiapan bahasa ini karena diwajibkan oleh Al-Azhar menyikapi fenomena mahasiswa yang nggak lulus-lulus berpuluh-puluh tahun, itu kan Al-Azhar memberikan kebijakan
pokoknya harus ditentukan dulu level bahasanya sampai mana. Jadi maka ada markaz lughah namanya, markaz Syekh Zaid li Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina biha. Itu bermarkas di Kairo sana. Kalau langsung berangkat, misalnya lulus sekarang, visa sudah jadi, semua sudah siap, ya, langsung berangkat ke Mesir, itu pasti dia harus melalui lembaga ini dulu. Dan lembaga ini berbayar gitu. Dia harus belajar bahasa terlebih dahulu di markas lughah di sana. Nah, karena itu sekarang ini beritanya kalau mau berangkat ke sana, maka dia bisa masuk kuliah itu di tahun yang akan datang, karena setahun ini menyelesaikan persiapan bahasa dulu. Karena itu tadi didirikanlah cabang pertama luar negeri, markas lughah, ya, pusat bahasa itu ada di Pusiba, di Jakarta itu, ya. Nah, kalau mengambil di Pusiba itu untungnya apa? Keuntungannya satu, dia kalau lulus sampai level 6 minimal, ya, atau level katakanlah 4 atau 5, ya. Amannya sih 6, ya, kan ada 7 level itu. Misalnya dia sudah level 6, maka berangkat ke sana bisa langsung masuk perkuliahan. Jadi tidak menunggu lagi tahun depan. Jadi biasanya dibuka bulan Juni kan. Tesnya kan tadi Mei. Ya. Juni misalnya ikut kursus di Pusiba. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November lah katakanlah begitu. Kalau ngambil paketnya 6 bulan misalnya. Nah, baru November dia berangkat. Nah, bisa masih mengikuti langsung ujian. Nanti ujiannya di bulan Januari. Ujian semester pertamanya. Nah, yang kedua kalau ikut ujian di Pusiba itu enaknya kan tadi ya langsung bisa kuliah kalau dia lulus levelnya level 6 di Pusiba. Nah, yang kedua kita tidak usah menunggu, mahasiswa itu tidak usah menunggu setahun lagi di sana, ya. Kemudian dari aspek keamanan lalu keimigrasian juga lebih aman karena kan dia tinggal di Jakarta, ya. Ke sana sudah langsung tercatat sebagai mahasiswa. Nah, jadi kira-kira begitu, ya. Memang harus ada biaya yang dibayarkan, itu ya wajar, ya. Nah, buat nalangin dulu harus itu ada emang kira-kira itu, prosedurnya. Iya, kalau biaya awal ya harus dikeluarkan dulu. Kalau yang non beasiswa ya dikeluarkan sendiri memang, mulai dari kursusnya sampai biaya di sana sampai nanti pulang sendiri. Tapi kalau sudah di sana sih banyak lembaga-lembaga yang bisa memberikan beasiswa itu banyak. Ada Majelis A'la, ada semacam Basnas juga sering memberikan beasiswa. Lalu para muhsinin orang yang kaya itu juga secara perorangan sering juga membiayai kawan-kawan yang membutuhkan. Jadi peluang-peluang beasiswa di Mesir juga cukup banyak pada waktu itu, ya. Jadi begitu, Pak Le. Siap. Tadi begitu banyak tadi disampaikan sama Caulin terkait dari kultur budaya, terus kemudian makanan yang kita harus menyesuaikan, terus kemudian awal harus kita memulai itu mekanismenya gimana untuk pendaftaran, karena dari dulu ini Caulin kan masuknya sekitar tahun 2000-an, ya. Terus sekarang kan sudah memasuki tahun 2020. Sekitar Mbak Caulin dulu 2002 ada, ya? Nah, berarti ya, 18 tahun yang 18 tahun yang lalu. Berarti kan mekanisme baru ada upgrading kan tadi ada, ini tadi sudah disampaikan juga sama beliau. Kemudian kan ini, kira-kira di sana perkuliahan atau ada perbedaan nggak? Maksudnya perbedaan dalam segi pelajaran atau mungkin mekanisme atau cara pembelajarannya sama di Indonesia sama nggak? Kalau di Mesir menurut sampean yang sekarang kan terjun di dunia akademik juga. Monggo. Ya, kalau soal model pembelajarannya
memang hampir ada perbedaan ya. Jadi kalau di Indonesia itu kan SKS modelnya. SKS. Jadi kalau di Indonesia sistem SKS, nah di sana itu sistemnya paket ya, paket. Nah, paket kemudian S1 itu kan 4 tahun ya. Kalau 4 tahunnya sama, masa studinya mungkin sama dengan di Indonesia. Tapi 4 tahun paket di sana itu kita menyebutnya mustawa al-awwal, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', gitu ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, setiap tahun itu dibagi menjadi 2 session. Al-faslul awal, al-faslul tsani, al-faslu ad-dirasi al-awal, al-faslu ad-dirasi ats-tsani. Jadi ya semacam semester begitu ya, semester pertama, semester kedua. Nah, dalam setahun itu rata-rata kalau dulu kita di Fakultas Usuluddin Qismut Tafsir itu antara 12 sampai 16, kadang 14 tahun. Nah, dibagi 2. Jadi setiap semesternya itu berarti kita harus belajar 8 atau 7 mata kuliah ya, mata pelajaran gitu. Jadi misalnya di semester ganjil tahun pertama, semester ganjil kita ujian nanti di Januari. Itu ya sekitar 7 atau 8 mata kuliah. Terus nanti masuk di semester yang selanjutnya kita ujian di bulan Juni kurang lebih ya. Kisarannya di bulan Juni kalau tidak salah. Nah, itu sisanya. Jadi total dalam setahun itu antara 12 sampai 16, ya kadang-kadang 14 mata kuliah. Itu jadi dibagi 2 semester. Sistemnya paket. Nah, untuk nama-nama mata kuliah tentu sesuai dengan jurusan ya. Tetapi kalau Al-Quran itu wajib di semua fakultas. Baik fakultasnya itu fakultas keagamaan, usuluddin, syariah, lugha Arabiyah, dakwah, ataupun fakultas-fakultas umum, ya, sains, teknik, kemudian kedokteran, ya, kuliah lugha, semuanya itu Al-Quran itu menjadi mata kuliah yang harus diambil baik oleh orang non-Arab maupun orang Arab dan orang Mesir sendiri, itu wajib diselesaikan. Nah, untuk nilainya hampir mirip ya istilahnya. Jadi ada istilah makbul, kemudian jayyid didan, baru mumtaz gitu. Jadi ada 4 level: makbul, jayyid didan, baru mumtaz. Itu untuk level nilainya. Dan kalau misalnya di tahun pelajaran itu kita ninggal, di 1 tahun itu kita ninggal 2 mata pelajaran, kita masih bisa naik ke tahun kedua. Tapi kalau kita ninggal tidak lulus lebih dari 2 mata kuliah, 3, 4, dan seterusnya, maka kita tidak akan naik ke tahun kedua. Jadi kita di tahun kedua, misalnya saya ninggal di tahun pertama ini tidak lulus 3 mata kuliah. Ujian HER juga nggak lulus 3-3-nya. Gitu ya. Maka di tahun kedua, saya tetap tingkat 1. Tingkat 1. Mata kuliah apa yang saya pelajari? Hanya 3 yang tadi tidak lulus di tahun kemarin. Gitu. Jadi cukup ketat kalau soal itu. Jadi maksimal yang ditoleransi itu, ya, setiap tingkatan itu hanya 2 mata kuliah. Lebih dari 2 mata kuliah, dia tidak bisa naik ke peringkat selanjutnya gitu. Itu pun nanti dibatasi juga, maksimal dia tidak lulus itu kalau tidak salah berapa tahun ya, 3 tahun apa, saya kurang tahu persisnya, kurang lebih 3 tahun ya. Nah, kalau sampai 3 tahun 3 mata kuliah yang tadi tidak lulus, maka saya mafsul, drop out, di DO dari kuliah saya. Bagaimana caranya? Ya, saya harus pindah ke cabang, misalnya cabang Tonto, atau cabang Iskandaria yang sesuai dengan minat kita, atau pindah tetap di Kairo tapi ke fakultas yang lain. Itu biasanya cara-cara yang dilakukan oleh kawan-kawan yang tidak lulus. Tapi ya mudah-mudahan lulus ya. Yang penting kita serius untuk belajar. Nah, itu biasanya sih insya Allah lulus itu ya. Kuncinya kan hanya
serius belajar saja. Jadi untuk soal lulus dan tidak lulus ini Al-Azhar memang sangat ketat ya. Nah, tidak seperti kita kan banyak inilah banyak pemaafan. Dan dosen itu saking banyaknya mahasiswa, kan ribuan mahasiswa itu. Tercatat aja terakhir kalau tidak salah sudah sampai 500.000 seluruhnya ya. Seluruhnya. Kalau zaman saya dulu itu Indonesia saja sudah lebih dari 2000-an tahun 2005 2006 ya. Kalau tidak salah ingat ya. Hari ini tentu sudah lebih untuk Indonesia saja itu. Jadi total mahasiswa Al-Azhar itu nah, menurut info yang kita peroleh hari ini kurang lebih itu sampai 500.000. Bayangkan, dosen kan tidak kenal satu persatu itu. Karena itu tidak ada ampun biasanya. Yang dibaca oleh dosen itu ya lembar jawaban kita itu saja ya. Kalau benar ya kita lulus, kalau tidak benar ya wassalam gitu. Itu Lewan. Siap, Cak. Tadi kan begitu banyak penjelasan, ada perbedaan dari apa ya? Mungkin cara untuk kurikulum di Mesir sama di Indonesia perkuliahannya itu perbedaannya tadi sudah dijelaskan sama Aulid. Nah, mungkin kalau di sana itu lebih tegas ya, Cak, daripada di Indonesia yang mungkin banyak terlalu banyak ini ya, apa namanya ya? Itu loh, apa bahasa gampangnya ya? Ya ada dipermudah lah. Kalau di sana kan kalau udah nggak bisa ya, wes pokoknya kamu nggak bisa ya orang nggak naik, kalau emang nggak bisa ya nggak naik gitu. Kalau di Indonesia hanya nggak bisa. dua mata kuliah. Nah, apalagi tadi udah dijelasin kalau ada ninggal terus sudah melampaui sampai 3 tahun nggak diambil nanti bisa sampai bisa di drop out gitu saya. DO. Ya betul. Terus kalau di Fakultas Usuluddin saya itu di fakultas saya dulu Fakultas Usuluddin selain ujian tulis ada ujian lisan itu. Ujian lisan ngapalin Quran kan setiap tingkatan setiap itu kita ngapalin 2 juz biasanya 2 juz jadi sampai 4 tahun jadi minimal 8 juz. Nah, itu misalnya kita nggak lulus nggak bisa juga jadi harus memang harus lulus. Nah yang terakhir ini saya nggak tahu apakah masih tetap 2 juz per tahun ya atau ada perubahan jadi ikuti untuk Al-Qur'annya. Oh ya, tadi sobat-sobat Lewan sudah dijelasin begitu apa namanya kurikulum sama yang tadi kultur budaya, terus kemudian sistem untuk sistematika kita untuk daftar ke sana. Terus kemudian Cak, ini kan apa namanya mungkin sekarang untuk peluang ke Mesir juga kan orang Indonesia sudah banyak ya Cak. Kira-kira kalau seandainya di masa ini kan kita melihat situasi yang sekarang, kita melihat kondisi yang ada corona ini, apakah mungkin sampai ada inilah apa ada info atau gimana, apakah sistem penerimaannya tetap sama apa ada perbedaannya, karena kan sekarang kan pasti sangat berubah penerimaan semua kan Kak. Ini untuk sistem kita mau daftar dan lain-lain kan pasti kan nggak bisa kayak biasanya yang harus agak mudah lah. Kalau sekarang kan karena mungkin ada pandemi ini kan ada perbedaan. Itu gimana Cak? Ya, untuk musim pandemik 2020 ini kabar terakhir yang saya dapatkan untuk Kementerian Agama sudah memberikan surat edaran kalau tidak salah ya Pak Direktur Diktis bahwa untuk seleksi ke Timur Tengah termasuk Al-Azhar itu ditunda untuk waktu yang belum ditentukan ya sampai waktu yang belum ditentukan mengikuti kondisi corona berakhir ya karena tidak memungkinkan dilakukan. Tapi kalau untuk seleksi yang dilakukan oleh Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab yang di bawah OIAA tadi itu masih melakukan ya, hanya saja memang hari ini sudah ditutup pendaftarannya gitu ya. Nah, soal Al-Azhar sendiri apakah tahun ini menerima mahasiswa atau tidak, detail informasinya saya belum tahu ya.
Nah, saya belum tahu apakah menerima atau tidak. Untuk khusus di tahun 2020 ini karena corona. Itu saya tidak mengikuti beritanya. Kalau kuliah di sana itu biaya hidup itu lebih mahal apa lebih murah daripada di Indonesia atau di Putat, atau menurut sampean yang tidak tahu ya? Menurut sampean gimana itu? Kalau zaman kalau biaya hidup zaman saya dulu sih murah ya, karena makanan-makanan kan masih disubsidi. Nah, belakangan ini karena mungkin subsidinya, ya tetap ada subsidi mesti itu, karena kan dia Republik Sosialis ya. Tapi tidak sebesar zaman saya dulu barangkali. Nah, berita terakhir sih biayanya tidak jauh berbeda dengan biaya kita kuliah di Ciputat atau di Jakarta ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau krus pon ya, pon Mesir ya, pon Mesir atau jeneh, 1 pon itu kurang lebih 800.000, mungkin dia bisa jadi 1.000 ya, 1.000 rupiah gitu, satu ponnya, 800 sampai 1.000 rupiah kurang lebih. Nah, untuk biaya kalau flat itu ya rumah kos-kosan lah ya, tapi bentuknya kan flat ya, apartemen begitu. Satu apartemen yang ukuran besar untuk tahun ini kisarannya ya 1.500 sampai 2.500 jeneh atau pon Mesir ya. Jadi tinggal dikeruskan aja, dikalikan saja. Kemudian kalau biaya misalnya beli buku apa ya bisa sampai 400 jeneh ya, 400 pon Mesir kalau mau belanja-belanja buku tambahan referensi. Kemudian untuk transportasi pergi ke sana kemari itu ya lumayan ya. Sekarang bis-bis itu rata-rata 3 pon ya, atau 3 jeneh. Kalau zaman saya dulu masih setengah jeneh masih bisa itu. Ya, naik ya karena kan krismon ya, terjadi krisis ekonomi. Jadi dia naik, informasi kalau tidak salah 3 pound ya harganya. Jadi sudah ada kenaikan-kenaikan. Jadi kisaran ya kalau kita hidup bareng-bareng ngekos gitu, tidak di asrama. Kalau di asrama tentu lebih murah ya, karena sudah banyak yang ditanggung. Ya kurang lebih 2,5 juta kira-kira begitu, itu sudah bisa hidup. Tentu dengan kondisi yang ya ala mahasiswa lah, 2 juta, 2,5 juta, insya Allah sudah bisa hidup di Mesir. Karena murah ya. Apalagi kalau di bulan Ramadan itu banyak makanan yang gratis, Maidatur Rahman, pinggir-pinggir jalan itu kita makan gratis bisa. Maidatur Rahman. Itu berarti hampir sama berarti ya, untuk biaya hidup sama di Ciputat atau Jakarta ya. Untuk sekarang kemungkinan. Ya, mirip ya. Karena di Kairo kan di ibu kota ya. Kalau di daerah tentu di daerah misalnya di Tonto itu lebih murah lagi. Siap, oke. Oke, itu tadi penuturan atau tanya jawab saya kepada Cak Ulin untuk di segmen yang ini ya. Bisa lanjut lagi ini sampai kita ngobrol-ngobrolnya juga masih panjang ini, ditunggu terus pokoknya. Dan jangan lupa saksikan terus di channel Lekwan, jangan lupa di share dan subscribe. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau daftar ke Mesir dan juga ingin banding-bandingin. Kira-kira kalau saya ke Mesir itu gimana? Nah, tadi sudah disampaikan sama Dr. Ulin begitu banyak untuk mekanisme budaya dan juga biaya hidup, terus kemudian tata cara, terus kurikulum, semuanya sudah disampaikan sama beliau. Begitu. Kira-kira pesan apa yang Anda mau sampaikan tentang belajar gitu, tentang kita belajar, monggo. Makasih Lewan. Jadi yang pertama sebelum saya memberikan pesan-pesan tadi terluput ya tentang kenapa kemudian Mesir itu menjadi salah satu pilihan studi ya. Jadi tadi kenapa belum ditanyakan ya. Jadi kita tahu bahwa Mesir itu Ummul Hadara, Mesir itu adalah
pusat peradaban. Dan jauh sebelum Islam masuk itu Mesir menjadi peradaban yang cukup luar biasa. Belum Masehi bahkan itu menjadi peradaban yang dahsyat ya. Peninggalannya yang ada hari ini misalnya ada Sphinx, kemudian ada belum lagi Mesir itu juga Abdul Anbiya wal Auliya ya. Jadi disitulah tempat yang sering dikunjungi oleh para nabi, oleh para kekasih Allah. Nabi Musa, ya, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Idris kila, ya, katanya juga pernah menginjakkan kaki di sana. Bahkan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim juga pernah datang ke Mesir. Jadi ini memang tanah yang luar biasa. Karena itu menginjakkan kaki di Mesir, thalabul ilmi di Mesir itu sesungguhnya adalah juga tabarukan terhadap telapak kaki yang sudah pernah diinjakkan oleh para nabi, para wali-wali Allah. Di situ ada Imam Syafi'i, Imam Waqi', Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Khaldun juga pernah di situ, Imam Ibnul Haytham ya, itu juga pernah di sana, Imam As-Suyuti siapa yang tidak kita kenal ya, beliau luar biasa. Banyak tokoh-tokoh ya, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, Al-Mursi, Imam Al-Busiri, itu semuanya ya, para nabi, para aulia itu ada di Mesir. Dan karena itu ini menjadi penting kita belajar ke Mesir pada waktu itu untuk menimba ilmu langsung di tanah yang pada waktu zaman dulu pernah diinjak oleh orang-orang yang luar biasa. Nah, yang kedua kita juga harus ingat bahwa Mesir itu ada Al-Azhar Asy-Syarif ya. Jadi kenapa kita belajar dan memilih Al-Azhar? Karena Al-Azhar ini adalah universitas tertua di dunia. Ya, setelah Qurawiyin, kemudian ada Qurawiyin itu di Maroko, kemudian ada di Tunis itu ada Zaitunah ya. Tapi kalau Qurawiyin dengan Zaitunah sempat vakum lama. Tapi kalau Al-Azhar itu secara umum terus berjalan ya lembaganya. Zaman dulu Al-Azhar ini kan masjid ya yang didirikan di zaman dinasti Fatimiyah. Di era siapa namanya? Khalifah Al-Mu'izz ya. Al-Mu'izz di dinillah di zaman dinasti Fatimiyah. Jadi dibangun oleh Jawhar As-Saqli ya. Jawhar As-Saqli itu seorang panglima perang dinasti Fatimiyah pada waktu itu. Nah, dalam perkembangannya kemudian masjid ini menjadi pusat peradaban, orang belajar di situ gitu ya. Nah, karena belajar di situ, maka terus dikembangkan sehingga dikuasai oleh Sunni. Sebelumnya memang didirikan oleh Syiah Ismailiyah di zaman Fatimi. Nah, kemudian di zaman Mamluk ya, Al-Mamalik itu dirubah menjadi kiblat Sunni sampai hari ini, Sunni Asy'ari terutama. Nah, secara ideologi Al-Azhar itu memiliki kesamaan ya dengan tradisi-tradisi keislaman di hampir seluruh masyarakat dunia, wabil khusus Asia Tenggara, khususnya lagi dengan masyarakat Nusantara Indonesia, khusus lagi dengan Nahdlatul Ulama. Jadi manhajnya Azhar dengan NU itu sama persis. Jadi mengakui madhabul arba'ah, bahkan di sana ditambah dengan madhab Ja'fariyah, dan madhab yang lain di luar madhab arba'ah itu diakui dan bahkan dipelajari di Al-Azhar. Ya. Kemudian dalam bidang akidah mereka menggunakan akidah Asy'ari, mirip dengan manhajna NU kan. Ya. Kemudian juga mengakui manhaj tasawuf mu'tabarat, tasawuf sunni. NU juga mengakui tasawuf ya. Jadi relasi Al-Azhar dengan Nahdlatul Ulama itu sangat dekat, atau dengan masyarakat Nusantara secara umum sangat dekat. Karena itu kita belajar di sana itu sama dengan memperkokoh jalinan ideologi kita ya. Nah, mempertegas jalinan dan relasi ideologi kita. Nah, hal lain yang kemudian penting ya, kenapa kemudian kita belajar di Al-Azhar itu sistem belajarnya itu memadukan antara ilmu nakal dan ilmu akal. Jadi ilmu yang berbasis kepada nakal, ya, Al-Quran
An-naql itu berarti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita pelajari di sana. Dan pada saat yang sama, ilmu akal yang berbasis kepada akal, biasanya ilmu alat, ya mulai nahwu, shorof, balaghah, ya, bahasa secara umum, kemudian ilmu mantik, logika, ya, ilmu usulul fikih. Ini kan ilmu alat, ya. Jadi dengan alat ini kita bisa memahami dua sumber hukum agama, Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik. Nah, di saat yang sama Al-Azhar juga mempelajari al-ulum at-tatbiqiyah, dan ilmu-ilmu terapan, ya. Oleh karena itu Al-Azhar ya, di samping punya sejarah yang begitu panjang, hari ini menjadi betul-betul kiblat ilmu pengetahuan, lebih khusus ilmu agama Islam. Karena bisa memadukan antara an-naql wal aql, ya, antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Karena itu syiar yang paling digemakan dan disosialisasikan, diajarkan kepada semua abnaul Azhar, murid-murid Al-Azhar, itu adalah tentang moderatisme atau tentang moderasi beragama. Jadi sikap ini diajarkan betul di Al-Azhar, ya. Kita biasa dilatih untuk berdiskusi, berdebat, mengenal berbagai macam pemikiran, berbagai macam madhab, lalu diambil jalan tengahnya. Karena itu salah satu ciri utama pemikiran, lalu pergerakan dan suluknya Azhari, ya, orang Azhar itu adalah mutawassitun, moderat, berada di tengah, ya, tidak ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, tidak terlalu mementingkan dunia, tidak juga akhirat saja, tetapi bainahuma. Ini ajaran penting saya kira, karena itu Al-Azhar menjadi pilihan yang pilihan sekaligus kiblat ilmu pengetahuan sampai hari ini. Di luar itu tentu ada beasiswa, ya. Indonesia sendiri berikan jatah yang luar biasa. Terakhir kunjungan tahun 2018 Grand Sheikh ke PBNU misalnya, khusus untuk kader NU, itu diberikan jatah 30 khusus jalur PBNU. Itu belum yang diberikan lewat Kementerian Agama, lewat Gontor, lalu lewat yang lain. Jadi jatah beasiswa itu luar biasa, dan itu semua atas biaya Al-Azhar, bukan pemerintah Mesir. Jadi Al-Azhar itu punya badan wakaf yang luar biasa, yang ini membiayai semua mahasiswa-mahasiswanya. Jadi di sana itu tidak berbayar, ya. Tidak berbayar. Kecuali fakultas sains umum, ya, kedokteran, fakultas teknik, fakultas pertanian, kemudian IPA dan lain sebagainya, itu berbayar bagi orang asing, ya. Tetapi kalau melalui jalur misalnya PBNU itu kan Grand Sheikh mengatakan 2/3-nya harus perempuan, misalnya usahakan perempuan yang dikirim. Kemudian 2/3-nya lagi usahakan jangan memilih fakultas-fakultas keagamaan, tapi usahakan ada yang mendaftar ke fakultas-fakultas umum. Ini perhatian Grand Sheikh luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sangat care, sangat perhatian dengan keberislaman umat Muslim di Indonesia. Beliau ingin agar umat Muslim Indonesia belajar Islam dari sana, mengembangkan pemikiran-pemikiran wasatiyatul Islam dari sana, kemudian nanti sepulangnya ke Indonesia akan dikembangkan di Indonesia agar menjadi muslim-muslim yang betul-betul bisa menerapkan prinsip utama ajaran agama kita, yaitu wasatiyah atau moderasi beragama. Itu diantara argumentasi penting kenapa kemudian kita belajar di Al-Azhar Asy-Syarif, ya. Nah, kemudian terkait dengan kunci keberhasilan itu kan salah satunya ya serius atau sungguh-sungguh. Jadi misalnya man talabal uluma bi ghairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Jadi siapa yang mencari ilmu lalu bi ghairi kaddin, tidak serius dia, maka sayudrikuha idza syabal ghurabu, dia baru bisa mendapatkan ilmu itu ketika gagak itu sudah berwarna putih. Kapan ada gagak warna putih? Kan tidak ada, itu mustahil bahasa kita.
Karena gagak itu selamanya akan berwarna hitam, kecuali sama lekwan dicat putih, itu lain soal. Itu artinya apa? Jadi al-kaddu wal ijtihadu itu menjadi sangat penting ya. Jadi apapun saya kira tidak hanya dalam konteks belajar. Jadi kunci keberhasilan itu pertama adalah serius ya. Serius, dan keseriusan itu dua aspek saya kira, ada aspek lahir, ada aspek batin. Aspek batin itu biasanya diekspresikan dengan bahasa motif atau niat dalam bahasa agama kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi motivasi-motivasi yang tadi sudah kita diskusikan di awal. Harus lulus 4 tahun, harus melajari Al-Qur'an, bla 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 bla, itu kan bagian dari motif, dari niat yang harus kita rasakan dalam batin kita. Dan niat itu lalu dikawal ya, bisa mungkin. Nah, kalau di tengah jalan agak belok, oh kok niatnya nggak baik nih, harus ada tajdid, ada pembaruan niat lagi. Tajdidun niat, kan begitu. Ini aspek batinnya. Nah, aspek lahirianya bagaimana? Bentuk dari al-qaddu wal ijtihad. Ya, keseriusan kita itu. Ya, tadi belajar ya, semaksimal mungkin yang bisa kita bisa kita lakukan. Melean dan lain sebagainya. Sebenarnya belajar sampai melean itu ada baik tidak baik. Tidak baik itu yang SKS tadi itu, sistem kebut semalam. Yang baik sebenarnya melean yang dari awal gitu ya. Dia teladani sedikit. Jadi tidak menumpuk di belakang. Nah, ini bentuk keseriusan dalam konteks belajar yang sifatnya lahiriah. Jadi aspek lahiriah dan aspek batiniah ini dua-duanya harus dikombinasikan menjadi satu. Itu adalah bagian dari ekspresi keseriusan kita untuk thalabul ilmi. Jadi kunci pertama adalah serius, dan itu ya riyadhah kita, amaliyah kita. Di amaliyah itu tidak cukup hanya doa, ya doa itu menjadi bagian terakhir dari proses keseriusan yang awal tadi. Nah, selanjutnya di antara yang penting juga kita lakukan selain keseriusan, saya kira ya istiqomah tadi itu ya. Kita ini sebenarnya tidak harus banyak ya. Jadi al-istiqomah khairun min alfi karamah kan sering kita dengar gitu ya. Jadi istiqomah, konsistensi itu jauh lebih baik, jauh lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi bisa ngilang, bisa terbang, itu disebut sebagai bagian dari karomah kalau itu terjadi pada orang yang wali-wali Allah ya, orang yang soleh. Tapi itu tidak lebih baik dari orang yang istiqomah. Dan itu kita yang diminta itu istiqomah. Istiqomah apa? Ngajari orang walaupun muridnya 1, muridnya 2. Berat, tapi istiqomah itu akan melahirkan banyak sekali fadilah. Baca buku ya, baca Quran misalnya sehari kita istiqomah 1 halaman ya. Dari ayat 1 sampai pojok kanan sampai pojok bawah misalnya. Terus istiqomah. Ditambah lagi besoknya dan begitu terus. Yang penting istiqomah. Nah, karena kita yakin betul bahwa dengan istiqomah itu pasti ya. Karena ini sudah janji Allah, janji Rasul, dan banyak sekali orang yang membuktikannya. Istiqomah ini betul-betul mujarab ya, sudah banyak ditajribah, sudah dikerjakan oleh orang, dan fadilahnya itu sudah dirasakan. Jadi laksanakan saja apapun yang kita ketahui, ilmu apapun yang kita ketahui, laksanakan, kerjakan dengan baik, insya Allah nanti fadilahnya akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kalaulah tidak di sini, di dunia ini, nanti di akhirat akan dibalas. Dan itu hadisnya saya kira sahabat-sahabat ya. Jadi serius, lalu istiqomah. Nah, yang ketiga jangan lupa juga membangun relasi ya dalam konteks kehidupan yang ya saya kira kalau konteks Jakarta itu kehidupannya kan sangat panas ya kalau bisa dibilang begitu. Jadi relasi itu menjadi penting, membangun silaturahim kalau dalam bahasa agama dengan siapapun saya kira. Nah, itu harus kita lakukan. Nah, membangun relasi hari ini kan tidak seperti zaman dulu ya. Relasi hari ini bisa dengan video call, dengan WA, ya, mengucapkan selamat hari raya, mengucapkan ulang tahun dan seterusnya. Itu
bagian dari cara kecil untuk membangun komunikasi, membangun relasi. Kenapa membangun network ini penting? Karena hakikatnya hidup itu tidak bisa seorang diri, kan kita butuh ada yang lain. Karena butuh yang lain, maka yang lain harus kita rawat, seakan-akan merawat diri kita sendiri. Nah, ke depan itu tantangannya kan kita tidak hidup individual ya. Di era semacam ini, keterbukaan yang luar biasa, di sosial yang luar biasa. Orang yang bisa survive itu antara lain dicirikan dengan apa? Kerjasama, kolektif kolegial. Bagaimana kita bisa bekerja sama kalau kita tidak punya network, tidak punya jejaring yang kokoh, yang kuat. Sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, maka jejaring ini menjadi penting. Karena itu hijrah tadi saya katakan, dari kampung menuju kota, dari kota ke luar kota, ke luar negeri bahkan, itu juga menjadi penting, membuka keran-keran network ya, kerjasama antara satu dengan yang lain, dan itu akan membuka peluang-peluang yang luar biasa. Yang terakhir, saya ingat sebuah syair, ta'allam mastata'ta takun amiran wala taku jahilan tabqa asiran. Jadi belajarlah sebisa kamu, takun amiran, kamu akan menjadi amir, menjadi pemimpin, ya, menjadi dekan, menjadi lekwan yang luar biasa, YouTuber ya. Jadi ta'allam mastata'ta, belajarlah sebisa kamu, tidak sebisa mastata'ta itu ya semampu kita ya, sampai batas kemampuan yang bisa kita lakukan. Tapi jangan yang kedua, wala taku jahilan ya baqa asiran. Janganlah kamu menjadi orang bodoh yang nggak mau belajar. Tabqa asiran, kamu akan menjadi hamba sahaya, menjadi orang yang terbelakang, menjadi orang yang ditawan, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Jadi kata kunci menjadi pemimpin apapun, di level apapun, itu adalah dengan belajar. Belajar apa? Ya belajar apapun. Tidak harus ilmu agama menjadi penting fondasi, tapi ilmu-ilmu yang lain, nah, termasuk ilmu lekwan YouTube ini juga menjadi penting ya. Itu bagian instrumental untuk mengangkat kita menjadi sebuah amir ya. Ta'allam mastata'ta takun amiran. Nah, saya kira itu lekwan ya, beberapa poin yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kesempatannya, ini terima kasih. Sangat terhormat ya. Aku yang terima kasih sangat untuk mengganggu waktunya Pak Dekan dan juga Pak Syekh Al-Hadz Dr. Ulin Nuha ya. Sudah 2 jam mau ngobrol sama saya lah. Ini kalau nyari waktunya, kalau biasanya beliau sibuk, ini sungguh terhormat saya dikasih waktu. Terima kasih. Matur suwun ingkang sangat Cak Ulin nggih, Cak Ulin, muga-muga bermanfaat. Oke, Cak, makasih banyak, Pak. Matur suwun ingkang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.